Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 21. Melihat betapa calon lawannya itu mengamuk dan menyerang adiknya, Qian Li hanya berdiri tersenyum. Tentu saja dia tahu bahwa orang kasar itu sama sekali bukan tandingan adiknya, biar ada 10 orang seperti itu belum tentu akan dapat mengalahkan adiknya, maka dia tenang-tenang saja dan membiarkan adiknya yang jenaka itu bergembira memborong semua lawan. Wah, Heiit. Koko, bagaimana ini? Qian Bu masih mengelak terus. Ambil saja untukmu, biar aku menonton saja, jawab Qian Li. Begitukah? Haha, Yao Xiu, engkau masih untung. Kalau melawan kakakku, tentu kepalamu akan hancur. Aku masih mending, kau hanya akan mengalami benjut-benjut saja. Keparat. Yao Xiu sudah menubruk lagi, kedua kaki dan tangannya dipentang lebar. Agaknya tidak ada jalan keluar lagi bagi Qian Bu untuk mengelak. Dan pemuda ini pun sama sekali tidak mengelak lagi. Bahkan dia memapaki, menyambut rekaman itu, kedua tangannya didorongkan ke depan dan tubuh tinggi besar itu seperti daun ditiup angin, terlempar ke samping dan terbanting keras. Yao Xiu terkejut bukan main. Dia tidak tahu bagaimana dia tadi terbanting roboh, yang dirasakannya hanyalah ada angin menyambar dahsyat, angin yang terasa amat dingin. Akan tetapi dia merasa penasaran, cepat dia meloncat berdiri dan menerjang lagi seperti angin puyuh, mengamuk membabi buta mengirim pukulan dan tendangan. Qian Bu mengeluarkan kepandaiannya. Dengan amat mudah dia mengelak dengan jalan meloncat ke belakang dan tahu-tahu lenyaplah dia dari depan Yao Xiu yang menjadi bingung dan terbelalak memandang, mencari ke kanan kiri. Terdengar gelak tawa para penonton karena mereka dapat melihat betapa tubuh pemuda lihai itu tadi mencelat dengan kecepatan yang sukar diikuti pandang mata, tahu-tahu telah berada di belakang Yao Xiu sambil tersenyum-senyum. Mendengar suara ketawa para penonton, Yao Xiu menjadi makin bingung dan matanya memandang liar. Tiba-tiba ada yang menyentuh pundaknya dari belakang. Dia membalik dan plak-plak. Kedua pipinya kena ditampar dan dia terhuyung-huyung ke belakang. Tepuk tangan menyambut kemenangan pemuda itu dan Pangeran Liong Bin Ong memandang pucat, memberi isyarat dengan pandang matanya kepada para pengawalnya. Yao Xiu terkejut dan makin marah. Biarpun dia kini juga maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang pemuda yang amat lihai, namun rasa malu dan marahnya membuat dia nekat. Serat! Dia telah mencabut sebatang ruyung lemas yang bergigi, yang tadi melingkar di pinggangnya. Sing! Wir. Sun Giam kini juga sudah mengeluarkan senjatanya yang tadi melibat pinggangnya, yaitu sebuah senjata rantai baja dengan bola berduri di kedua ujungnya. Mundurlah, Bute! Qian Li berkata dengan marah melihat betapa dua orang jagoan itu benar-benar tak tahu diri. Betapapun juga, dia amat sayang kepada adiknya dan melihat kenekatan dua orang itu yang telah mengeluarkan senjata, dia cepat melompat maju. Qian Bu meloncat ke belakang. Celakalah kalian sekarang, katanya mengejek kepada dua orang jagoan itu. Akan tetapi dua orang jagoan yang sudah amat marah itu tidak mempedulikan ejekan Qian Bu. Melihat bahwa sekarang pemuda kedua yang maju dengan tangan kosong saja, dengan sikap tenang sekali namun dengan wajah yang tampan itu membayangkan kemarahan dan mata yang tajam itu memandang tanpa berkedip. Mereka sudah menerjang maju menggerakkan senjata masing-masing tanpa mempedulikan lagi teriakan-teriakan para tamu yang memaki mereka dan yang mengkhawatirkan keselamatan pemuda itu. Han Wei Kong yang pundaknya sudah dibalut dan sejak tadi memandang kagum, kini hendak bangkit dari tempat duduknya. Si keparat tak tahu malu, desisnya. Akan tetapi tiba-tiba tangan Milana menyentuh lengannya. Biarkan saja. Siapa dia dan mengapa? Apa? Kedua orang anak muda itu terancam, Milana menggeleng kepala, mulutnya tersenyum dan matanya bersinar, wajahnya berseri-seri. Apakah kau tidak dapat menduga siapa mereka? Apakah kau tidak mengenal Sin Choa Kun? Kemudian loncatan Soan Hong Lui Kun dan dorongan pukulan Swat Im Sin Chiang yang dilakukan Qian Bu tadi? Qian Bu, dan yang satu itu? Qian Li, siapa lagi? Han Wei Kong memandang terbelalak dan dengan penuh kekaguman dia melihat betapa Qian Li menghadapi dua orang lawan bersenjata itu dengan sikap tenang sekali. Dua gulungan sinar senjata itu menyambar-nyambar ke depan. Qian Li berkelebat mengelak di antara dua gulungan sinar senjata itu, gerakannya cepat sekali sehingga tidak dapat dilihat lagi bentuk tubuhnya,
Hanya bayangannya saja berkelebatan dan tiba-tiba terdengar 2 kali teriakan keras, 2 batang senjata itu terlempar dan 2 orang jagoan itu terlempar dan roboh terbanting. Qian Li telah berdiri dengan sikap penuh wibawa, kedua kaki terpentang lebar, kedua tangan bersedekap dan dia menghardik. Kalian masih berani menjual lagak lagi di sini? 2 orang jagoan itu merangkak bangun, muka mereka menjadi pucat sekali, lalu mereka saling pandang dan membalikkan tubuhnya. Tunggu. Klan Bu mencelat dari tempat dia berdiri, tahu-tahu telah berada di depan kedua orang itu. Tadi kalian melukai orang, terlalu enak kalau kalian dibiarkan pergi begitu saja tanpa dihukum. Kedua tangannya bergerak cepat menyambar ke depan. Kedua orang jagoan yang masih merasa nanar itu berusaha membela diri, akan tetapi mereka jauh kalah cepat. Krek-krek! Krek-krek! 2 orang itu jatuh berlutut, kedua tulang pundak mereka telah dipatahkan oleh jari tangan Qian Bu yang hendak membalaskan orang gagah yang tadi patah tulang pundaknya. Nah, pergilah kalian, bentaknya. 2 orang itu mengeluh, menggigit bibir, memandang dengan mata melotot, kemudian bangkit berdiri dan pergi cepat meninggalkan tempat itu melalui pintu gerbang dengan gerak langkah yang amat lucu. Kaki mereka melangkah cepat setengah berlari, akan tetapi kedua lengan mereka tidak dapat berlenggang, hanya tergantung lumpuh di kanan kiri tubuh. Tangkap 2 orang pengacau itu. Tiba-tiba Pangeran Liong Bin Ong berteriak memerintah sambil menudingkan telunjuknya ke arah Qian Li dan Qian Bu. Belasan orang pengawal bergerak maju mengepung dengan senjata di tangan. Kenapa kami hendak ditangkap? Qian Bu berseru heran sambil berdiri dari tempat duduknya. Kalah mengacau. Pangeran itu membentak pula karena dia pun melihat betapa banyak di antara para tamu menggelengkan kepala tidak setuju kalau 2 orang muda itu ditangkap. Jadi kami yang mengacau? Qian Bu berteriak pula tanpa takut sedikit pun. 2 orang jagoan kampungan tadi telah mengeluarkan tantangan dan penghinaan terhadap Pulau Es, dan siapapun tahu bahwa majikan Pulau Es adalah pendekar super sakti. Pendekar itu adalah mantu dari Yang Mulia Kaisar dan ayah dari Putri Milana yang hadir di sini sebagai tamu kehormatan. Kami berdua maju menghajar orang yang menghina mantu Kaisar malah dituduh pengacau. Kalau begini, siapa yang mengacau? Mendengar ucapan ini, Liong Bin Ong menjadi merah mukanya. Apa yang diucapkan 2 orang pemuda remaja itu terdengar oleh semua orang dan hampir semua orang mengangguk-angguk membenarkan. Siapa kalian? Bentaknya. Sebagai putra-putra pendekar super sakti, tentu saja kami tidak membiarkan orang-orang macam mereka itu menghina Pulau Es. Qian Bu. Qian Li. Milana tak dapat menahan lagi kegirangan hatinya. Dia sudah bangkit berdiri dan menghampiri 2 orang pemuda itu yang serta-merta berlutut di depan Milana. Enci Milana. Mereka berkata hampir berbareng. Milana tertawa dan sekaligus mengusap air matanya, menyuruh bangun mereka dan memeluk mereka, menarik mereka ke ruangan tamu kehormatan dan memperkenalkan mereka kepada Pangeran Liong berdua dan para tamu. Mereka adalah adik-adikku Suma Qian Bu dan Suma Qian Li dari Pulau Es. Melihat keluarga yang saling bertemu itu bergembira dan disambut oleh para tamu dengan girang, 2 orang Pangeran Liong saling pandang dengan muka pucat. Tentu saja mereka tidak dapat berbuat sesuatu terhadap adik-adik Putri Milana, yaitu cucu Kaisar sendiri, apalagi karena semua tamu tadi jelas menyaksikan betapa 2 orang pemuda itu mengalahkan 2 orang jagoan yang dianggap menghina Pulau Es. Berbondong para tamu datang dan menghaturkan selamat kepada Putri Milana yang telah bertemu dengan 2 orang adiknya yang gagah perkasa. Dengan alasan kedatangan 2 orang adiknya, Putri Milana dan suaminya yang terluka pundaknya itu bergegas meninggalkan tempat pesta, pulang ke istana mereka sendiri. Setelah Han Wai Kong yang patah tulang pundaknya itu memperoleh perawatan dari seorang tabib dan mengundurkan diri untuk beristirahat di kamarnya sendiri, Milana mengajak 2 orang adiknya bercakap-cakap sampai semalam suntuk. Tidak ada habis-habisnya mereka saling menceritakan keadaan masing-masing, dan terutama sekali dengan penuh kerinduan hati Milana ingin mendengarkan segala hal mengenai Pulau Es. Ketika dia mendengar tentang Siang Lomo, 2 orang kakek kembar yang pernah dilawannya di rumah penginapan itu ternyata pernah pula menyerbu Pulau Es dengan kawan-kawannya, putri ini mengerutkan alisnya dan dengan penuh kekhawatiran dia dapat menduga bahwa Pangeran Liong ternyata dibantu oleh orang-orang pandai.
Beberapa hari kemudian, setelah membawa dua orang adiknya menghadap kepada Kaisar, Milana lalu memberi tugas kepada kedua orang adiknya yang dia tahu memiliki kepandaian yang cukup tinggi untuk menjaga diri dan untuk menunaikan tugas rahasia itu. Dia menyuruh Qian Li dan Qian Bu pergi ke utara, menemui Jenderal Cao Liang dan menceritakan semua keadaan di kota raja, mengajak Jenderal Cao yang amat setia dan yang menguasai sebagian besar pasukan itu untuk mengerahkan pasukan menumpas pemberontak-pemberontak tanpa menanti perintah Kaisar lagi karena Kaisar tentu saja terpengaruh oleh para pangeran yang menjadi saudaranya sendiri itu, dan tidak percaya bahwa mereka merencanakan pemberontakan. Pendeknya Milana mengajak Jenderal Cao untuk mendahului gerakan pemberontakan dan sekaligus membasmi pemberontak yang belum sempat bergerak itu. Tengah malam telah lewat. Udara amat dingin membuat para penjaga yang berkumpul di gardu benteng mengantuk dan mereka berusaha untuk melawan dingin dengan api unggun besar. Perang antara dinginnya hawa udara dan panasnya api unggun mendatangkan kehangatan yang membuat orang cepat mengantuk, apalagi setelah bertugas menjaga dan meronda sehari semalam menanti penggantian giliran besok pagi. Banyak di antara para penjaga itu yang mendengkur tanpa dapat ditahan lagi. Ada yang berbaring begitu saja di bawah gardu, ada yang tidur sambil bersandar gardu, dan yang belum tidur rata-rata sudah melenggut digoda kantuk yang berat. Mereka sudah malas meronda. Pula, perlu apa diadakan perondaan secara ketat? Benteng itu penuh pasukan tentara, siapa berani mengantar nyawa memasuki benteng? Kelengahan para penjaga karena ngantuknya ini makin memudahkan dua orang yang bergerak seperti iblis saja di malam hari itu. Dengan gerakan ringan bukan main mereka meloncat ke atas pagar tembok, lalu melayang turun dan cepat menyelinap di antara bangunan-bangunan di dalam benteng, menghindarkan diri dari pertemuan dengan penjaga-penjaga yang bertugas di dalam. Dua sosok bayangan orang itu berkelebatan kadang-kadang naik ke atas genteng dan berloncatan, kemudian melayang turun lagi dan menyelinap di antara bangunan-bangunan rumah asrama para pasukan tentara. Dari gerak-gerik mereka, jelas bahwa selain memiliki kepandaian tinggi, juga dua orang ini sudah hafal akan keadaan di situ. Tentu saja demikian karena seorang di antara mereka ini adalah Jenderal Cao Liang dan yang seorang lagi adalah pendekar sakti Gak Bun Beng. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Jenderal Cao Liang dibantu Gak Bun Beng pergi ke benteng yang dikuasai oleh Panglima Kim Bo Usin, untuk menumpas para pemberontak. Menyetujui pendapat Bun Beng agar tidak mendatangkan perang saudara secara terbuka antara pasukan-pasukan sendiri, maka jenderal itu bersama Bun Beng memasuki benteng berdua saja secara diam-diam dan menggunakan waktu malam untuk menyelidik. Sudah tentu saja andai kata Jenderal Cao masuk dari pintu gerbang, para penjaga akan mengenalnya dan tidak akan ada yang berani melarangnya, akan tetapi kalau hal itu dilakukan dan Kim Bo Usin mendengar akan kedatangannya, tentu Panglima yang memberontak itu akan mengadakan persiapan untuk mencelakakannya. Maka mereka berdua memasuki benteng malam itu secara diam-diam, dan berkat pengetahuan jenderal itu tentang benteng di mana dahulu dia pernah menjadi komandannya, maka mereka berdua dapat dengan mudah menyelinap masuk dan langsung menuju ke tempat kediaman Panglima Kim Bo Usin. Akhirnya, Jenderal Cao dan Bun Beng sudah tiba di balik pintu ruangan besar di mana Panglima Kim Bo Usin tampak sedang berunding dengan belasan orang, dan kelihatan Panglima itu marah-marah. Kalian sungguh-sungguh tidak ada gunanya. Agaknya entah sudah berapa puluh kali dia memaki seperti itu. Sekarang, semua gagal dan kita akan celaka. Kim Chiang Kun, apakah tidak sebaiknya kalau kita mengirim pasukan yang lebih kuat dan diam-diam berusaha lagi untuk... Jangan sembrono. Setelah kegagalan itu, tentu Cao Liang akan berjaga dengan teliti dan kuat. Lebih baik kita cepat melaporkan kepada Pangeran Liong dan kalian yang ikut membantu di sumur maut harus cepat menyembunyikan diri sehingga andai kata dia datang memeriksa, dia tidak akan menemukan bukti apa-apa di sini. Bagus sekali siasatmu, akan tetapi rahasiamu telah terbuka, Kim Bo Usin. Pengkhianat hina, pemberontak busuk, menyerahlah kalian. Bentakan suara Jenderal Cao yang amat nyaring ini tentu saja amat mengejutkan semua orang yang berada di dalam ruangan itu. Mereka meloncat bangun dan memandang dengan mata terbelalak dan muka pucat ke arah jendela yang tiba-tiba bobol dari luar diikuti melayangnya tubuh dua orang yang kini sudah berdiri di situ memandang mereka dengan sinar mata berapi. Kim Bo Usin tidak mengenal siapa adanya laki-laki gagah berpakaian sederhana bercaping lebar yang berdiri di samping Jenderal Cao itu, akan tetapi mengerti bahwa rahasianya telah terbuka, dia cepat berseru. Bunuh mereka! Sebelum menyerbu masuk, Jenderal Cao yang melihat betapa di antara belasan orang itu terdapat Kim Bo Usin dan 3 orang panglima pembantunya,
juga terdapat 2 orang yang dia lihat ikut mengeroyoknya di sumur maut, telah membisiki Gak Bun Beng bahwa mereka berdua harus dapat menangkap hidup atau mati Kim Bo Usin, 3 orang pembantunya, dan 2 orang pengeroyok itu. Yang lain-lain hanyalah kaki tangan yang tidak begitu penting. Akan tetapi 3 orang pembantu dan 2 orang pengeroyok itu merupakan saksi penting sekali akan pemberontakan Kim Bo Usin yang menjadi kaki tangan Pangeran Leong seperti dapat dibuktikan dari perundingan mereka tadi. Gak Bun Beng mengangguk dan menyerbulah mereka ke dalam ruangan itu. Aba-aba yang dikeluarkan oleh mulut Kim Bo Usin tidak perlu diulang kembali karena semua yang hadir dalam perundingan itu mengenal belaka siapa adanya laki-laki berusia 50-an tahun yang bertubuh tinggi besar, gagah perkasa dan berpakaian panglima itu. Sungguh pun kebanyakan di antara mereka tidak ada yang mengenal laki-laki yang lebih muda, berusia 40 tahunan berpakaian sederhana itu, namun mereka dapat menduga bahwa laki-laki itu tentulah kaki tangan Jenderal Kao. Hanya 2 orang yang ikut menyerbu ke sumur maut mengenal Bun Beng dan mereka ini menjadi begitu kaget dan ketakutan sehingga ketika Kim Bo Usin dan yang lain-lain mencabut senjata dan menyerbu, 2 orang ini lari menyelinap dan berusaha pergi dari tempat berbahaya itu. Pada saat itu, Jenderal Cao Liang sudah mencabut pedang panjangnya dan dengan gagah perkasa menghadapi serbuan 5-6 orang, sedangkan Gak Bun Beng dengan tangan kosong sedang menghadapi hujan senjata para kaki tangan Kim Bo Usin yang rata-rata terdiri dari orang-orang berkepandaian tinggi. Akan tetapi melihat 2 orang yang tadi ditunjuk oleh Jenderal Kao sedang berusaha menyelinap pergi, Bun Beng melepaskan topi caping lebarnya dan sekali tangannya bergerak, topi caping lebar itu meluncur, mengeluarkan suara berdesing, berputar-putar seperti gasing dan menyambar ke arah lutut kedua orang yang melarikan diri itu dari belakang. Cerak-cerak. 2 orang itu mengeluarkan suara menjerit dan roboh terjungkal karena kedua lutut kaki mereka seperti dibacok senjata tajam, membuat mereka berdua lumpuh tak dapat bangun kembali sedangkan mata mereka terbelalak memandang ke arah benda yang masih berputaran dan kini melayang kembali ke arah Gak Bun Beng. Caping itu memang dilemparkan dengan gerakan istimewa pergelangan tangan sehingga berputar amat cepatnya, maka ketika menyentuh lutut kedua orang itu, dalam keadaan terputar seperti golok tajamnya dan bersentuhan dengan lutut mereka itu membuat caping tadi yang masih berputar cepat itu berbalik arah dan melayang kembali ke arah pemiliknya. Memang hal ini telah diperhitungkan oleh Bun Beng melalui latihan-latihan yang tekun bertahun-tahun lamanya. Dengan tenang Bun Beng menghadapi pengeroyokan orang banyak, tubuhnya tiba-tiba mencelat ke atas ketika dia melihat capingnya melayang kembali dan menyambar benda itu, terus dipakai di atas kepalanya dan mulailah dia menggunakan kaki tangannya menghadapi pengeroyok. Jenderal Kao yang dikeroyok oleh Kim Bo Usin sendiri bersama kaki tangannya, mengamuk hebat. Pedangnya bergerak seperti seekor naga bermain-main di angkasa. Lenyap bentuk pedangnya berubah menjadi segulungan sinar yang menyilaukan mata tertimpa cahaya lampu di ruangan itu dan dalam belasan jurus saja dia telah berhasil merobohkan 2 di antara 3 panglima pembantu Kim Bo Usin yang mengakibatkan seorang tewas dan yang seorang lagi setengah mati karena kaki kanannya buntung dan pundaknya terluka parah. Gan Bun Beng yang sudah lama sekali, belasan tahun sudah, tidak pernah melukai orang apalagi membunuh, merasa ngeri juga maka dia mengambil keputusan untuk cepat mengakhiri pertempuran itu tanpa terlalu banyak membunuh orang. Tiba-tiba dari dalam perutnya, melalui kerongkongannya keluar pekik melengking yang luar biasa sekali, sedangkan kedua lengannya didorongkan ke depan. Menyambarlah angin-angin pukulan yang berhawa dingin, dan semua pengeroyoknya yang berjumlah 8 orang itu roboh semua, sebagian karena sudah lumpuh mendengar pekik melengking itu dan sebagian lagi roboh oleh dorongan angin pukulan yang mengandung hawa dingin luar biasa itu. Kemudian tubuhnya mencelat ke arah Jenderal Kao yang sedang mengamuk dan dengan beberapa kali menggerakkan tangan dan kakinya, robohlah seorang panglima pembantu dan 2 orang yang tadi ditunjuk oleh Jenderal Kao, yaitu 2 orang yang pernah mengeroyok jenderal itu di sumur maut. Jenderal ini kagum dan juga girang sekali. Pedangnya mendesak hebat kepada bekas pembantunya dan betapapun Kim Bo Usin mempertahankan dengan pedangnya, namun tidak sampai 10 jurus dia roboh, pedangnya terlepas dari pegangan dan lehernya sudah dicengkeram oleh jari-jari tangan kiri Jenderal Kao. Melihat robohnya para panglima itu, sisa para pengeroyok menjadi jerih dan cepat melarikan diri keluar dari ruangan sambil berteriak-teriak minta bantuan. Dari luar berbondong-bondong masuklah para pengawal dari penjaga yang bersenjata lengkap. "Gak hiap. Lekas bawa 2 orang itu." Bun Beng sendiri bingung menghadapi keadaan yang amat gawat itu. Kalau semua pasukan datang menyerbu, mereka berdua mana mungkin mampu melawan puluhan ribu orang tentara? Maka dia tidak banyak bertanya,
Cepat dia menyambar dua orang yang dirobohkannya tadi, menotok mereka lalu mengempit tubuh mereka, mengikuti Jenderal Kao yang sudah memanggul tubuh Kim Bo Usin dan meloncat keluar dari ruangan itu melalui jendela. Terdengar suara anak panah yang banyak sekali mengaung dan berdesir menyambar, namun Jenderal Kao dapat meruntuhkannya dengan putaran pedangnya sedangkan Bun Beng sudah melesat ke atas dengan cepat sekali, diikuti oleh Jenderal Kao. "Mari kau ikuti aku." Jenderal Kao berkata dan keduanya lalu berloncatan melalui atap rumah-rumah di dalam benteng itu menuju ke menara. Dengan kecepatan luar biasa keduanya dapat tiba di menara. Belasan orang penjaga menara ketika melihat bahwa yang muncul adalah Jenderal Kao yang mengempit Panglima Kim Bo Usin dan seorang pria gagah yang membawa dua orang, menjadi terkejut, bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. "Hai, para penjaga. Aku Jenderal Kao datang untuk membasmi pemberontakan dan pengkhianatan. Hayo kalian lekas bunyikan tanda agar seluruh prajurit berkumpul." Dengan suara yang nyaring dan penuh wibawa jenderal itu membentak, lalu menambahkan, "Ataukah kalian hendak ikut memberontak pula dan ingin kubunuh semua di sini?" Para penjaga itu menjadi ketakutan, apalagi melihat bahwa panglima mereka telah tidak berdaya. Dua orang di antara mereka cepat meniup trompet dan memukul tambur tanda berkumpul bagi seluruh penghuni benteng itu. Sementara itu pagi sudah mulai tiba, biarpun cuaca masih remang-remang, namun tidaklah segelap tadi. Para prajurit yang sedang tidur lelap itu terbangun dan menjadi kaget sekali, cepat-cepat mereka berpakaian dan berlari-lari menuju ke lapangan terbuka di bawah menara. Dalam keadaan hiruk-pikuk itu, tentu saja berita tentang penyerbuan dua orang yang menggegerkan itu diterima dalam keadaan bingung dan simpang siur oleh para prajurit sehingga mereka itu tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi dan menyangka bahwa tanda berkumpul itu tentu ada hubungannya dengan berita kekacauan itu. Karena sudah terlatih, dalam waktu singkat saja semua prajurit telah berkumpul rapi di lapangan itu, menghadap ke menara dipimpin oleh perwira yang mengepalai pasukan masing-masing. Dari atas menara, Jenderal Kao melihat bahwa tidak ada seorang pun panglima yang hadir. Dari atas dia dapat melihat jelas karena para prajurit yang bertugas bagian penerangan telah memasang banyak lampu dan obor untuk menerangi tempat itu. Padahal Kim Bo Usin mempunyai 5 orang pembantu sebagai panglima-panglima di benteng itu. 3 orang di antara yang 5 itu ikut mengkhianati pemerintah dan telah dirobohkan, akan tetapi yang 2 lagi, Panglima Kwa dan Panglima Choa, tidak nampak hadir. Apakah yang 2 itu pun ikut memberontak dan dalam keadaan berbahaya itu telah melarikan diri? Setelah semua prajurit telah berkumpul, Jenderal Kao membawa Panglima Kim Bo Usin yang setengah pingsan itu ke depan menara sehingga tampak oleh semua prajurit karena di bagian depan menara itu telah dipasangi lampu oleh para penjaga yang menjadi bingung sekali melihat betapa Panglima mereka ditawan oleh Jenderal Kao yang terkenal galak dan ditakuti juga disegani dan dihormati semua prajurit itu. Melihat munculnya Jenderal Kao yang memegang tengkuk Panglima Kim Bo Usin dan memaksa bekas komandan benteng itu berdiri di sampingnya, terkejutlah semua prajurit dan di bawah menjadi bising. "Semua tenang." Suara Jenderal Kao bergema sampai jauh di bawah menara dan seketika keadaan menjadi hening, tidak ada seorang pun yang berani membuka suara. Hati jenderal itu menjadi lega menyaksikan ketaatan ini. Hal ini hanya berarti bahwa belum semua prajurit dipengaruhi oleh rencana pemberontakan Kim Bo Usin yang menjadi kaki tangan Pangeran Leong Bin Ong. Dan dia pun bersyukur sekali bahwa dia menyetujui rencana Gak Bun Beng untuk mengakhiri urusan ini secara menyelundup ke dalam benteng, dibantu oleh pendekar yang sakti itu. Kalau dia datang bersama sepasukan tentara, tentulah terjadi salah paham dan pasukan benteng itu akan dapat mudah dibujuk untuk melakukan perlawanan. Akan tetapi sekarang, setelah semua panglima yang memimpin pemberontakan dirobohkan dan ditawan, mereka tidak sempat lagi membujuk dan para prajurit yang kebingungan baru bangun tidur itu tentu saja tidak berniat untuk memberontak karena yang muncul hanyalah seorang saja, yaitu Jenderal Kao Liang yang mereka takuti dan hormati. Setelah melihat semua prajurit tenang dan suasana menjadi hening, jenderal itu bicara dan suaranya menggema dari atas menara. "Para perwira dan para prajurit yang gagah perkasa. Di antara kalian tentu ada yang sudah tahu, ada yang dapat menduga dan mungkin ada pula yang belum tahu bahwa Panglima Kim Bo Usin juga menjadi komandan kalian, yang menjadi pembantuku yang kupercaya, ternyata telah berkhianat dan menyelewengkan kalian ke arah pemberontakan yang amat hina dan rendah." Jenderal itu berhenti sebentar dan melihat banyak mata memandang dengan ketakutan. Cepat dia menyambung. "Kalian tahu apa yang akan menimpa kalian kalau hal itu terlaksana?
Kalian akan dibasmi, dihancurkan dan masing-masing akan menerima hukuman berat sekali, dicap sebagai pengkhianat dan pemberontak yang amat rendah sehingga sampai beberapa keturunan nama kalian menjadi busuk, bahkan nama nenek moyang terbawa-bawa ke dalam kehinaan. Untung bahwa aku mengetahui hal itu dan cepat malam ini aku turun tangan menangkap pengkhianat Kimbo Usin ini bersama kaki tangannya. Dan aku tahu bahwa kalian tidak berdosa, bahwa kalian hanya terbawa-bawa saja oleh atasan yang menyeleweng, oleh karena itu, kalau kalian mau insyaf dan mulai saat ini tunduk dan setia kepada pemerintah, aku Jenderal Cao Liang akan menanggung bahwa kalian tidak akan dihukum dan tidak dianggap berdosa. Bagaimana pendapat kalian? Hening sejenak, keheningan yang amat menegangkan hati Gak Bun Beng karena pendekar ini maklum bahwa kalau sampai jenderal itu gagal menguasai para prajurit ini sehingga mereka memberontak, tentu dia dan Jenderal Cao tidak dapat meloloskan diri lagi dari kepungan puluhan ribu orang prajurit itu. Hidup Jenderal Cao! Basmi pemberontak! Gak Bun Beng bernapas lega dan diam-diam dia kagum sekali atas ketenangan dan kepribadian jenderal itu. Jenderal Cao mengangkat kedua tangannya dan semua kebisingan yang di bawah berhenti. Yang memimpin pemberontakan adalah Kimbo Usin dan 3 orang pembantunya, mereka sudah kurobohkan, dibantu pula oleh tenaga-tenaga dari luar benteng. Akan tetapi aku tidak melihat adanya Panglima Kua dan Panglima Choa, kemanakah kedua orang itu? Terdengar jawaban dari bawah, dari mulut seorang perwira. Kua Chiangkun dan Choa Chiangkun telah ditangkap dan ditawan oleh Kimbo Usin. Ah! Jenderal Cao Liang berseru. Lekas bebaskan mereka dan hadapkan kepadaku. Dari bawah terdengar suara menyanggupi dan tampak beberapa orang perwira berlari ke dalam rumah tahanan dan tak lama kemudian mereka datang kembali membawa 2 orang laki-laki bertubuh tegap yang pakaiannya kusut dan robek-robek, yang tubuhnya banyak luka-luka bekas cambukan. Mereka ini berlari ke depan dan cepat menjatuhkan diri berlutut di bawah menara, menghadap ke arah Jenderal Cao. Kua Chiangkun dan Choa Chiangkun, apa yang terjadi? Mengapa kalian ditangkap oleh Kimbo Usin? Jenderal Cao bertanya. Kami berdua menentang pemberontakannya, tidak mau terbujuk, maka kami ditangkap dan kami disiksa untuk mau membantu, akan tetapi kami berdua lebih baik memilih mati daripada harus memberontak, jawab Kua Chiangkun. Para perwira dan prajurit, kalian sudah mendengar sendiri. Itulah baru suara seorang prajurit sejati. Maka, untuk sementara waktu ini, aku mengangkat Kua Chiangkun sebagai komandan benteng ini yang baru dan Choa Chiangkun menjadi wakilnya. Kembali terdengar sambutan sorak-sorai, sebagian besar dari para prajurit yang merasa beruntung sekali bahwa mereka yang tadinya terbujuk untuk membantu Kimbo Usin, memperoleh pengampunan yang demikian mudahnya. Baru sekarang mereka melihat kenyataan betapa lemah kedudukan mereka, betapa lemah pemimpin mereka yang mengajak memberontak sehingga dengan munculnya 2 orang saja, para pemimpin itu telah dibuat tidak berdaya sama sekali. Kalau mereka terlanjur memberontak, menghadapi pasukan pemerintah di bawah pimpinan seorang panglima seperti Jenderal Cao, tentu mereka akan dibasmi hancur. Jenderal Cao lalu menyerahkan pimpinan kepada kedua orang panglimanya yang baru. Kua Chiangkun dan Choa Chiangkun lalu menggunakan kesempatan itu untuk memberi kuliah kepada para prajurit sampai hari menjadi terang, sedangkan Jenderal Cao dan Gak Bun Beng menyerahkan para tawanan itu, Kimbo Usin dan 2 orang kaki tangannya yang akan diajukan sebagai saksi, kepada para penjaga agar mereka itu ditawan dengan kaki tangan dibelenggu. Akan tetapi ketika mereka turun dari menara dan memasuki ruangan pertempuran tadi, ternyata 3 orang pembantu panglima yang menjadi kaki tangan Kimbo Usin telah tewas semua, membunuh diri. Ah, saya yang ceroboh, Panglima! Bun Beng berseru menyesal. Semestinya mereka itu kutotok lumpuh sebelum kita tinggalkan tadi. Tidak mengapa, Tai Hiap. Mereka pun sudah sepatutnya mampus, manusia-manusia rendah yang hanya mengejar kesenangan tanpa mempedulikan lagi caranya itu sehingga mereka mau saja diperalat oleh Pangeran Liong untuk memberontak. Yang penting adalah Kimbo Usin sebagai tokoh utamanya dan 2 orang pembantunya itu sebagai saksi karena mereka berdua ikut mengeroyokku di sumur maut. Jenderal Cao lalu mengajak 2 orang komandan baru untuk berunding, kemudian dia bersama Gak Bun Beng kembali ke bentengnya sendiri dikawal oleh sepasukan istimewa yang membawa Kimbo Usin dan 2 orang pembantunya itu dalam kereta kerangkeng. Karena Jenderal Cao menghendaki agar 3 orang tawanan itu dibawa ke bentengnya agar langsung berada di bawah penjagaannya sendiri menanti saatnya mereka dihadapkan ke kota raja. Dia pun sudah memerintahkan dengan tegas agar mereka bertiga tidak diberi kesempatan untuk membunuh diri,
karena di dalam hatinya jenderal ini mengambil keputusan untuk menggunakan mereka bertiga itu untuk membongkar rahasia pemberontakan Pangeran Leong Bin Ong. Rasa persahabatan terhadap Bun Beng makin mendalam berakar di hati jenderal yang perkasa itu. Di sepanjang perjalanan kembali ke bentengnya, mereka yang duduk berkuda berdampingan, tiada hentinya bercakap-cakap dan di dalam percakapan ini Jenderal Cao Liang menceritakan tentang keadaannya. Di dalam pelaksanaan tugasnya yang penting, berbahaya, dan di perbatasan yang sunyi dan liar, dia tidak membawa keluarganya, meninggalkan istri dan 3 orang anaknya di kota raja setelah terjadi hal menyedihkan ketika keluarganya dibawanya dahulu di perbatasan itu. Di waktu keluarganya ikut bersamanya di benteng perbatasan, putranya yang sulung, ketika itu baru berusia 10 tahun, pada suatu hari telah lenyap ketika anak itu bermain-main di luar benteng seorang diri. Tentu saja Jenderal Cao sudah mengerahkan pasukan mencari-cari, dia sendiri pun sudah mencari, mengarungi padang pasir di utara, namun hasilnya sia-sia, putranya pun tidak dapat diketemukan kembali bahkan mayatnya pun tidak. Setelah terjadi peristiwa menyedihkan itu, dia lalu mengirim kembali keluarganya ke kota raja dan peristiwa yang sudah terjadi selama belasan tahun yang lalu itu masih saja berbekas di dalam hatinya, kadang-kadang membuatnya termenung memandang padang pasir yang luas, teringat akan nasib putranya yang dianggapnya tentu telah tewas tak tentu kuburnya itu. Adapun Ga Bun Beng juga merasa makin kagum terhadap pribadi jenderal ini, yang ternyata selain seorang yang amat setia kepada pemerintah, keturunan orang-orang besar dalam bidang kemiliteran, juga adalah seorang laki-laki gagah perkasa yang berjiwa besar. Maka hatinya pun menjadi lega bahwa dia telah membawa Shanti Dewi kepada jenderal itu. Dan dia pun lalu menceritakan tentang diri Shanti Dewi selengkapnya, seperti yang diketahuinya. Saya merasa kasihan sekali terhadap Shanti Dewi. Dia seorang putri raja, akan tetapi nasib membawanya mengalami banyak kesengsaraan lahir batin. Tidak hanya dia terpaksa mentaati kehendak orang tua untuk menikah dengan seorang pangeran tua yang sama sekali belum pernah dijumpainya, akan tetapi juga ternyata bahwa pangeran itu seorang berhati curang, bahkan mungkin sekali, karena hal ini belum dapat terbukti kuat, adalah seorang pengkhianat dan pemberontak. Lebih lagi setelah tiba di sini, dia mendengar akan kematian Chandra Dewi atau Nona Luceng, adik angkatnya. Mendengar disebutnya nama Luceng, jenderal itu memejamkan matanya sebentar dan merasa betapa jantungnya seperti ditusuk. Nona yang telah mati karena menolongnya itu. Tak pernah dia akan dapat melupakan betapa Nona itu benar-benar telah mengorbankan nyawa untuk menebus nyawanya sendiri, karena kalau bukan Cheng Cheng yang menendangnya keluar dari sumur, tentu bukan darah itu melainkan dia yang akan tewas. Memang kasihan sekali dia, katanya, tidak tentu lagi siapa yang dimaksudkan dengan dia. Putri itukah atau Cheng Cheng? Maka saya mengharapkan kebijaksanaan dan kemurahan hatimu, Cao Guan Sui, untuk menerima gadis itu dan melindunginya. Saya hendak pergi melanjutkan perjalanan, dan saya menitipkan Shanti Dewi kepadamu agar kelak dapat kau antarkan dia kepada Putri Milana. Kenapa kepada Putri Milana? Jenderal itu menatap tajam wajah pendekar itu. Bun Beng menahan getaran jantungnya dan bersikap tenang dan biasa saja. Siapa lagi yang dapat melindunginya selain putri yang namanya sudah amat terkenal sebagai seorang yang gagah perkasa dan budiman, putri dari pendekar super sakti itu? Kalau Shanti Dewi berada di bawah perlindungannya, barulah hatiku akan merasa tenang. Baiklah, Tai Hiap. Shanti Dewi akan kuanggap sebagai anakku sendiri. Anakku ada 3 orang, kesemuanya laki-laki, yang paling besar telah hilang, dan aku akan senang sekali menganggap dia sebagai anakku sendiri. Akan kulindungi dia sampai ada kesempatan bagiku untuk mengantarnya sendiri kepada Putri Milana. Ga Bun Beng seketika mengangkat kedua tangannya memberi hormat dengan wajah berseri-seri. Budimu amat besar, dan aku tidak akan melupakannya, Goan Sui. Jenderal Cao memandang wajah itu makin tajam penuh selidik, kemudian dia menarik napas dan berkata, Ga Tai Hiap, engkau memutarbalikan kenyataan dan demikian memang sifat pendekar-pendekar budiman. Engkaulah yang telah menyelamatkan nyawaku, kemudian membantuku membasmi pemberontak. Tanpa bantuanmu, takkan begitu mudah urusan ini dapat diatasi. Akan tetapi, sungguh aneh sekali. Ga Bun Beng yang duduk di atas kudanya di sebelah kiri jenderal itu, menengok dan bertanya heran. Apakah yang aneh, Cao Guan Sui? Tai Hiap, pernahkah engkau mendengar Jit Hui Hou, 7 jagoan dari kota Shenbun?
Bun Beng memandang penuh pertanyaan, tidak mengerti mengapa jenderal itu menanyakan ini, mengingat-ingat, kemudian menggeleng kepalanya. Dan kurang lebih 2 tahun yang lalu, pernahkah Tai Hiap tinggal di kota Shenyang? Shenyang dekat kota raja. Jenderal itu mengangguk. Tidak pernah, Go Ansue. Belasan tahun saya mengembara di gunung-gunung dan dusun-dusun, tidak pernah tinggal di kota besar. Jenderal Cao Liang mengangguk-angguk. Sudah kuduga demikian, akan tetapi menurut berita, namanya juga Gak Bun Beng dan juga amat lihai, lebih terkenal dengan julukan si Jari Maut. Ai, dahulu ketika pertama kali kita saling berjumpa, engkau pun menyebut si Jari Maut. Siapakah dia dan apa sangkut pautnya dengan saya, Kau Go Ansue? Saya sendiri tidak pernah bertemu dengannya, hanya menurut kabar, dia lihai sekali, lihai dan kejam. Namanya Gak Bun Beng, julukannya si Jari Maut, kabarnya masih muda, akan tetapi engkau pun belum tua benar, Tai Hiap. Tentu dia orang lain. Apakah pekerjaannya? Dia merampok, membunuh, memperkosa. Ah! Bun Beng mengerutkan alisnya. Kalau begitu, tentu hanya ada 2 kemungkinan. Maksudmu, Tai Hiap? Pertama, memang ada seorang penjahat keji yang lihai dan yang memiliki nama dan si yang sama dengan saya. Kedua, dia adalah seorang musuh tersembunyi yang sengaja hendak merusak nama saya. Yang manapun kenyataan dari kedua kemungkinan itu, saya harus pergi mencarinya, Kau Go Ansue. Jenderal itu mengangguk-angguk. Saya lebih condong menyangka kemungkinan kedua, Tai Hiap. Seorang yang lihai seperti Tai Hiap tentu dahulu sudah seringkali bentrok dengan golongan hitam dan kaum sesat. Maka tidaklah aneh kalau ada yang mendendam dan kini membalas dengan cara memburukkan namamu. Gak Bun Beng menggelengkan kepalanya perlahan. Agaknya tidak mungkin, Go Ansue. Sudah belasan tahun saya tidak pernah terjun ke dunia Kang Ou. Betapapun juga, saya akan melakukan penyelidikan. Berita itu mula-mula muncul dari Shenyang, kemudian di sekitar daerah sebelah selatan kota raja. Kesanalah kalau engkau hendak melakukan penyelidikan, Tai Hiap. Baik, hari ini juga saya akan berangkat setelah saya pamit kepada Putri Shanti Dewi. Setelah tiba di benteng, Gak Bun Beng segera menemui Shanti Dewi. Akan tetapi putri itu tidak berada di dalam kamarnya dan menurut pelayan, putri itu sejak Gak Bun Beng dan Jenderal Cao berangkat, semalam suntuk tidak memasuki kamarnya dan berada di dalam taman. Bahkan para pelayan yang hendak menemaninya disuruh pergi semua. Cepat Bun Beng memasuki taman dan dengan langkah perlahan dia menghampiri putri yang sedang duduk menutupi muka dengan sapu tangan yang basah air mata. Agaknya putri itu menangis. Bun Beng mengerutkan alisnya dan menduga-duga. Selama dalam perjalanan yang amat susah payah, putri yang sebetulnya lemah itu telah memperlihatkan sikap yang amat tabah dan tahan uji, tahan menderita, dan baru sekarang dia melihat putri itu berduka dan menangis. Bahkan, katanya semalam suntuk tidak meninggalkan taman itu. Dewi. Sapu tangan basah itu terlepas, muka yang agak pucat dengan mata merah itu tampak, menengok, lalu dia meloncat, lari menghampiri sambil mengeluh panjang. Paman, Paman. Shanti Dewi menubruk dan merangkul leher Bun Beng, menangis di atas dada pendekar itu. Bun Beng mengelus rambut kepala yang halus itu, berkali-kali menarik napas panjang dan memejamkan kedua matanya, kemudian baru ia berkata lirih. Ai, Dewi, kau kenapakah? Semalam engkau berada di taman dan engkau menangis? Apa yang menyusahkan hatimu? Apakah engkau masih berduka karena kematian adikmu Chandra Dewi? Shanti Dewi terisak-isak dan mempererat pelukannya, kemudian dia melepaskan rangkulannya, memandang wajah pendekar itu, berusaha tersenyum akan tetapi kelihatan makin mengharukan. Maafkan aku, Paman. Tentu saja aku masih berduka kalau teringat kepada adik Chandra, akan tetapi semalam aku cemas sekali memikirkan Paman. Bun Beng tersenyum dan kembali jantungnya seperti ditusuk. Betapa besar kasih sayang Dara ini kepadanya. Mencemaskan keadaannya sampai tidak tidur semalam suntuk. Makin terasa olehnya betapa putri Butan ini mencintanya, makin tidak naklah rasa hati Gak Bun Beng, apalagi dia juga merasakan betapa hatinya tertarik dan di situ terdapat kecondongan cinta kasih yang amat besar terhadap Dara ini, seolah-olah pencurahan kasih sayangnya yang gagal dan terputus terhadap Milana kini dibelokkan ke arah Shanti Dewi. Bun Beng memaksa senyum untuk menutupi perasaan hatinya. Dewi, kau lucu sekali.
Mengapa mengkhawatirkan aku? Ada dua hal yang membuat aku merasa khawatir sekali dan yang membuat aku menangis, Paman. Sampai saat ini pun, biar Paman telah kembali dengan selamat, namun masih ada hal kedua yang mencemaskan hatiku. Yang pertama, tadinya aku khawatir Paman akan celaka dan ternyata Paman telah kembali dengan selamat. Akan tetapi ada hal kedua, kembali Shanti Dewi menundukkan muka menahan tangisnya. Ada apakah, Dewi? Katakanlah kepadaku. Aku khawatir bahwa Paman akan meninggalkan aku. Ah, Dewi, mengapa engkau mengkhawatirkan hal itu? Shanti Dewi mengangkat mukanya, lalu memegang kedua lengan pendekar itu, wajahnya berseri, matanya bersinar penuh harapan. Jadi Paman tidak akan meninggalkan aku? Paman, berjanjilah bahwa Paman tidak akan pernah meninggalkan aku, bahwa kita tidak akan saling berpisah. Bun Beng menghela napas panjang. Bukan begitu maksudku, Dewi. Mengapa engkau mengkhawatirkan perpisahan antara kita yang memang sudah semestinya? Biarpun engkau sudah kuanggap sebagai keponakan sendiri, akan tetapi kenyataannya adalah bahwa kita bukanlah sanak kadang, bukan keluarga. Antara kita tidak ada ikatan keluarga. Dan memang aku akan melanjutkan perjalananku, meninggalkan engkau di sini bersama Jenderal Kao yang menganggap kau sebagai anak sendiri. Tidak. Aku ikut denganmu, Paman. Bun Beng menggeleng kepala. Aku seorang yang hidup sebatang kara, tidak tentu tempat tinggalku, tidak tentu makanku, mana mungkin engkau ikut? Biar. Aku akan ikut kemanapun engkau pergi. Perjalanan hidupku hanyalah menghadapi kesengsaraan belaka. Aku tidak takut. Aku bersedia menderita sengsara di sampingmu, Paman. Akan tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan, Dewi. Di antara kita tidak ada ikatan apa-apa, tidak ada hubungan keluarga dan... Siapa bilang tidak ada ikatan apa-apa, Paman? Maksudmu? Tidak terasakah oleh Paman akan adanya ikatan yang amat erat di antara kita, ikatan batin yang amat kuat? Dan Paman masih mengatakan tidak ada ikatan apa-apa? Mengapa aku, seorang putri yang biasanya hidup serba mewah dan mudah, dapat melakukan perjalanan yang sukar dan menderita dengan hati tetap bergembira dan berbahagia di samping Paman? Bukankah itu membuktikan adanya ikatan yang amat luar biasa di antara kita? Maksudmu? Maksudku? Wajah itu pucat dan dari kedua matanya mengalir air mata di pipinya, akan tetapi pandang matanya bersinar-sinar. Masih perlukah ku jelaskan lagi? Mengapa aku gelisah kalau Paman pergi? Mengapa aku setengah mati kalau Paman sakit? Mengapa aku berbahagia kalau berada di samping Paman? Perlukah ku jelaskan lagi, Paman? Perlukah? Shanti Dewi terseduh. Wajah Bun Beng pucat. Inilah yang ditakutinya, yang dikhawatirkannya selama ini. Bibirnya bergetar, alisnya berkerut, seluruh tubuhnya terasa menggigil. Kau. Aku cinta padamu, Paman. Kurasa Paman tidak buta untuk melihat hal itu. Aku tahu, Dewi, aku tahu tapi... Paman. Shanti Dewi merangkul dan menangis di dada pria itu, dan Bun Beng juga memeluknya, mengelus rambutnya, mukanya ditengadahkan, menghadap ke angkasa seolah-olah dia mohon kekuatan dari atas, akan tetapi dia merasa ngeri untuk menyaksikan kenyataan ini sehingga kedua matanya terpejam. Sampai lama mereka berada dalam keadaan seperti itu, saling peluk sambil berdiri dan tak bergerak seperti telah berubah menjadi arca. Ketika Shanti Dewi yang tadinya menangis di dada pria itu merasa betapa tubuh itu bergoyang-goyang, dia mengangkat mukanya dan betapa kaget hatinya melihat Bun Beng menitikkan air mata. Pendekar sakti itu menangis. Paman. Dia berseru kaget karena hal ini merupakan hal yang amat aneh dan luar biasa. Sukar dapat membayangkan betapa pendekar yang sakti itu, pria yang gagah perkasa, kuat dan budiman, dapat menangis. Gak Bun Beng memejamkan kedua matanya, melepas pelukannya dan menghapus air mata di pipi dengan ujung lengan bajunya, kemudian terdengar suaranya agak parau. Shanti Dewi, duduklah dan mari kita bicara baik-baik. Tenanglah dan jangan membiarkan perasaan mencengkeram hati kita. Dengan pandang mata khawatir Shanti Dewi melepaskan pelukannya lalu duduk di atas bangku taman itu. Bun Beng juga duduk di sampingnya. Sejenak mereka saling pandang, kemudian setelah berulang kali menarik napas panjang, Bun Beng berkata, suaranya sudah tenang dan biasa kembali. Dewi,
Aku merasa berterima kasih dan terharu sekali bahwa engkau, seorang putri kerajaan yang cantik jelita dan masih muda sudi memperhatikan dan menaruh hati kasih kepada seorang laki-laki seperti aku, miskin dan pengembara, sengsara dan sudah hampir tua. Paman Ga Bunbeng. Apakah cinta kasih itu harus disertai usia dan kedudukan seseorang? Tentu saja tidak, Dewi. Akan tetapi cinta kasih antara pria dan wanita yang menuju kepada perjodohan, sudah tentu harus memperhatikan hal itu, demi kebahagiaan dan kelangsungan perjodohan itu sampai selama hidupnya. Engkau masih muda, berdarah bangsawan, dan... Cukup, Paman. Aku tidak mau mendengar hal itu lagi. Aku sekarang adalah seorang gadis yang tidak mempunyai apa-apa, yang sebatang kara pula seperti Paman, dan aku tidak sanggup kalau harus hidup berpisah dari samping Paman. Dewi. Pikirlah baik-baik, tidak mungkin keadaan kita ini dilanjutkan. Hari ini juga aku datang menemuimu untuk berpamit. Aku akan pergi melanjutkan perjalananku, melanjutkan hidupku yang merana, dan aku tidak akan begitu kejam untuk menyeretmu ke dalam kehidupanku yang penuh derita ini. Aku hendak pergi, dan aku sudah membicarakan tentang dirimu kepada Jenderal Kao. Dialah yang akan mengatur kesemuanya demi kebaikanmu, Dewi. Ga Bunbeng sudah bangkit berdiri, akan tetapi Shanti Dewi juga meloncat bangun dan menubruknya, memegangi lengannya sambil menangis. Jangan, Paman. Jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku, Paman, aku tidak akan kuat menanggungnya. Bunbeng menjadi terharu sekali. Dia benar-benar merasa tidak tega dan berat melihat keadaan darah itu, dan dia hanya dapat mengelus rambut darah itu dengan hati seperti diremas-remas rasanya. Tidak, pikirnya, dia tidak boleh menurutkan kelemahan hatinya, dia harus ingat akan masa depan gadis ini. Jangan begitu, Dewi. Aku melakukan ini demi masa depanmu sendiri, aku harus pergi, sekarang juga. Jenderal Kao akan mengurus segala keperluanmu, tinggal engkau rundingkan dengan dia yang menganggap kau sebagai anaknya. Dia dapat mengantarmu kembali ke Butan atau kota raja menghadap kaisar. Paman. Paman Ga, apakah Paman tidak cinta kepadaku? Demi Tuhan, satu-satunya orang yang kusayang sepenuh hatiku pada saat ini adalah engkau seorang, Dewi. Akan tetapi, ngeri aku membayangkan untuk mencintamu dengan disertai keinginan memiliki dirimu lahir batin. Agaknya luka di hatiku masih belum sembuh, aku belum berani lagi mencinta wanita, pengalaman yang lalu, kau mengerti, Dewi. Betapapun juga, kalau ada orang yang kusayang, kukasihi sepenuh hatiku, selain dia, kiranya orang itu hanya engkau, Dewi. Ga Bunbeng memeluk erat-erat, seolah-olah dia tidak ingin lagi melepaskan darah itu, kemudian mencium dahi yang halus itu, lalu tiba-tiba dia melepaskan rangkulannya dan meloncat pergi. Dalam sekejap mata saja lenyap dari pandangan Shanti Dewi, hanya suaranya saja yang terdengar, mengandung rintihan jiwa yang menggetar. Selamat tinggal, Dewi. Paman Ga. Shanti Dewi menjerit dan lari ke sana kemari mencari-cari, namun pendekar itu telah lenyap dan akhirnya darah ini menjatuhkan diri di atas tanah, berlutut sambil menangis sampai mengguguk. Sampai lama sekali darah itu menumpahkan kedukaan hatinya seperti itu, sampai lupa waktu. Shanti Dewi, anakku, mengapa engkau berduka seperti ini? Shanti Dewi mengangkat mukanya yang basah air mata. Melihat Jenderal Kao Liang berdiri di situ, mendengar jenderal itu tidak lagi menyebutnya Tuan Putri, bahkan menyebutnya, anakku, hatinya yang penuh kecewa dan duka itu menjadi terharu. Paman! Serunya sambil berlari ke depan lalu menjatuhkan diri berlutut di depan jenderal itu sambil menangis. Jenderal Kao Liang mengangkatnya bangun dan membiarkan gadis itu menangis dengan muka di atas dadanya, sambil mengelus rambut itu dengan hati penuh kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Tenanglah, anakku. Jangan meneruskan hati yang gelisah dan duka. Engkau tentu menangisi kepergian Ga Taihiap, bukan? Tanpa menjawab, Shanti Dewi mengangguk. Jenderal itu menghela napas panjang lalu berkata, dia memang seorang yang amat luar biasa. Seorang pendekar besar yang patut dijunjung tinggi, patut dihormati, bahkan patut pula menerima kasih sayang darah seperti engkau. Aku mengerti, seorang gagah seperti dia tentu tidak mau mempergunakan kesempatan untuk menyenangkan diri sendiri. Akan tetapi jangan kau khawatir, anakku. Jodoh tidak dapat dipaksakan, juga tidak dapat dipisahkan. Kalau memang sudah berjodoh, tentu kelak dapat berkumpul kembali.
Sambil menghibur, Jenderal Cao Liang mengajak putri itu kembali ke dalam rumah sehingga akhirnya reda juga kedukaan hati putri itu. Akan tetapi setelah dia tidak menangis lagi, Shanti Dewi lalu mengajukan permintaan kepada Jenderal Cao Liang untuk mengantarkannya ke kota raja, ke istana Putri Milana. Apakah kau tidak ingin kembali saja ke istanamu di Butan? Jenderal Cao Liang bertanya. Tidak, saya ingin bertemu dan bicara dengan Putri Milana, jawab Shanti Dewi dengan tegas. Dia tidak mengatakan kepada jenderal itu bahwa dia ingin bertemu dengan Putri Milana bukanlah untuk keperluan dirinya sendiri, melainkan untuk menegur putri itu yang telah membuat hidup Gak Bun Beng menjadi sengsara. Dia ingin menegur Putri Milana. Baiklah, Shanti Dewi. Akan tetapi kau bersabarlah, karena tidak mungkin aku mengantarmu sekarang. Aku sudah menyusun pelaporan ke kota raja dan aku akan menunggu jawaban pelaporan tentang pemberontakan di sini dari Kaisar. Kalau jawaban itu tiba, tentu aku harus menghadap ke sana dan engkau sekalian akan kuantarkan kepada Putri Milana. Terpaksa Shanti Dewi menanti dengan sabar dan menekan kedukaan hatinya yang selalu mengenangkan Gak Bun Beng, pendekar sakti yang amat dikagumi dan yang telah menjatuhkan hatinya itu. Kita tinggalkan dulu Putri Shanti Dewi yang merana dan menderita kesengsaraan batin sebagai akibat cinta pertama itu dan kita mengikuti keadaan Chandra Dewi atau Lu Cheng atau Cheng Cheng yang seolah-olah terkubur hidup-hidup di dalam dunia bawah tanah bersama nenek lumpuh Bantok Moli. Seperti telah diceritakan di bagian depan, melihat betapa Cheng Cheng membelanya ketika Siang Lomo datang menuntut diberikannya kitab catatan racun, timbul rasa sayang di dalam hati nenek lumpuh yang tidak waras lagi otaknya itu terhadap Cheng Cheng. Dengan penuh kesungguhan hati mulailah nenek itu menurunkan ilmu-ilmunya kepada Cheng Cheng, terutama sekali ilmu menggunakan racun-racun berbahaya ke dalam tubuh sehingga dalam waktu beberapa bulan saja Cheng Cheng telah berubah menjadi seorang gadis beracun yang amat menyeramkan karena bukan saja darah ini dapat mengisi hawa, pukulan dan serangannya dengan hawa beracun, akan tetapi juga dapat menggunakan racun ke dalam seluruh anggota tubuhnya sehingga setiap tamparan, jamahan tangan, kalau dikehendakinya, dapat membuat lawan roboh dan tewas. Bahkan dengan pengerahan istimewa, gadis ini dapat membuat ludahnya beracun pula. Dengan amat tekun Cheng Cheng melatih dirinya dengan semua ilmu kaum sesat yang mengerikan itu dan dalam waktu 3 bulan dia telah memperoleh kemajuan hebat sehingga jauhlah kalau dibandingkan dengan sebelum dia terjerumus ke dalam sumur maut. Memang nenek yang sudah putus asa untuk dapat membalas dendam sendiri kepada Siang Lomo, mewariskan ilmu-ilmunya kepada muridnya ini, dengan harapan agar kelak Cheng Cheng dapat membalaskan dendamnya kepada sepasang kakek kembar yang lihai itu. Bahkan catatan racun yang aslinya, tidak seperti yang diberikan kepada Siang Lomo yang mengandung kesalahan-kesalahan yang disengaja, telah diperlihatkan dan diserahkan kepada Cheng Cheng untuk dipelajarinya sehingga darah ini bukan saja menjadi ahli dalam ilmu silat beracun, juga ahli pula dalam soal segala macam racun sehingga dengan tuntunan kitab catatan kecil itu dia dapat menyembuhkan segala macam keracunan. Selain memperoleh ilmu silat dan ilmu tentang racun, juga Cheng Cheng memperoleh sebatang pedang dari gurunya, sebatang pedang yang indah dan ampuh, akan tetapi sudah direndam racun yang bermacam-macam, lama, dan amat jahatnya. Pedang ini yang tadinya merupakan sebatang pedang pusaka ampuh, terbuat dari logam pilihan, oleh Bantok Moli telah diubah menjadi sebatang pedang iblis yang amat mengerikan dan oleh nenek itu diberi nama Bantok Kiam, pedang selaksa racun. Bersambung ke bab 22. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.